Sureon mengumpulkan semua eksekutif Guild Black Skull. Salah satu anggotanya menyarankan untuk mengabaikan Ali Boss, tetapi Sureon membantah dengan tegas. Dia masih ingin memperjuangkan pedang miliknya dan menjaga reputasi Guild Black Skull. Anggota lain kemudian mengusulkan untuk mengeroyok Ali Boss. Sureon termenung. Tak lama kemudian, seseorang memasuki ruangan. Dia adalah wakil kapten dari Guild New World, Kang Junggu. Karena Guild Black Skull berada di bawah naungan Guild New World, Junggu dengan tegas melarang mereka untuk mengeroyok Ali Boss. Junggu juga menegaskan bahwa Sureon harus menanggapi provokasi Ali Boss dengan kehormatannya sebagai ketua guild. Sureon hanya bisa mengiyakan keputusan itu. Scene berpindah ke dunia nyata. Kale mengundang Hyunwoo untuk bertemu guna membicarakan kontrak baru. Dalam kontrak tersebut, disebutkan bahwa selama 2 tahun ke depan, setiap kali channel Hyunwoo mencapai 10.000 subscriber, dia akan mendapatkan $10.000. Selain itu, setiap 100.000 subscriber, dia akan menerima item-item dalam game yang dia inginkan. Hyunwoo tampak senang melihat isi kontrak itu, dan mereka segera mencapai kesepakatan. Setelahnya, Kale menanyakan rencana Hyunwoo ke depan. Hyunwoo menjawab bahwa dia akan memulai streaming minggu depan, sambil menyebut bahwa dia sudah menyiapkan sesuatu yang besar. Mendengar itu, Kale tampak bersemangat dan antusias menunggu rencana besar dari mantan player nomor 1 itu. Singkat cerita, Hyunwoo sampai di rumah. Yongchan bertanya tentang kontrak yang baru saja dia tanda tangani. Setelah mendengar penjelasan Hyunwoo, Yongchan melanjutkan dengan kabar bahwa Guild Black Skull telah mengirim pesan, meminta Hyunwoo untuk datang ke Colosseum Yusma 2 hari lagi. Di dalam game, tampak sekumpulan Lizardman terbantai oleh seorang pemain, yaitu Hyunwoo. Lizardman diketahui berada pada level 60 hingga 70, tetapi Hyunwoo tidak merasa kesulitan mengalahkan mereka. Hal ini membuatnya yakin bahwa melawan anggota Guild Black Skull, yang kemungkinan berada di kisaran level tersebut, tidak akan menjadi masalah besar. Namun, Hyunwoo berpikir akan lebih baik jika dia menjadi lebih kuat sebelum menghadapi mereka. Dengan tekad itu, dia melanjutkan berburu selama 30 jam. Singkat cerita, setelah perburuan panjang, Hyunwoo akhirnya mengakhiri perburuannya. Dia berencana mengecek statusnya sebelum tidur. Dalam sesi berburu tersebut, dia berhasil naik 6 level, membuatnya kini mencapai level 40. Colosseum Yusma, tempat duel Hyunwoo melawan Guild Black Skull, akan segera dilaksanakan. Banyak orang berbondong-bondong untuk menyaksikan duel ini. Tampak Hyunwoo dan Guild Black Skull sudah berhadapan. Karena Hyunwoo tak memiliki bawahan, dia terpaksa merangkap sebagai MC acara tersebut. Hyunwoo pun menyapa semua orang yang hadir dan penonton streamingnya. Tak lupa, Hyunwoo juga menjelaskan aturannya, yaitu penghapusan karakter. Namun, semua terkejut ketika Hyunwoo mengumumkan bahwa ini adalah pertarungan tim, yang artinya 1 versus 13. Sueron tampak bingung dengan apa yang direncanakan Hyunwoo, karena dia menganggap pertarungan kapten akan sulit bagi Hyunwoo. Namun, Hyunwoo justru meminta pertarungan tim. Sueron merasa ada yang tidak beres, lalu Hyunwoo menyela lamunannya dengan menyuruh Sueron memilih anggota yang akan dikerahkannya. Singkat cerita, peserta telah ditentukan, Kang Hyunwoo versus Sueron dan 13 anggotanya. Orang-orang tampak antusias, hitungan mundur dimulai hingga duel dimulai. Wakil guild meminta untuk melawan duluan, mencoba memprovokasi Hyunwoo. Hyunwoo tak terpengaruh, lalu dengan satu tebasan, wakil guild itu hilang dari game. Sueron terkejut mendapati orang nomor 2 di guildnya dengan mudah dikalahkan. Kemudian, 2 anggota Black Skull yang dinamakan kombinasi Seo mencoba melawan Hyunwoo. Mereka menyerang bersamaan, namun Hyunwoo tampak santai dan dengan mudah menghalau setiap serangan keduanya, satu persatu dari mereka pun ditumbangkan dengan mudah oleh Hyunwoo. Sueron pun berkeringat dingin melihat kejadian itu,
Dua anggota guildnya terbantai dengan sangat mudah. Gemuruh sorakan terdengar dari Koloseum. Ilmu psikologi sangat penting dalam memimpin pertarungan, terutama saat melawan musuh yang banyak. Setelah mengalahkan orang pertama dan menunjukkan skill MU, sisanya akan kebingungan dan lebih banyak melakukan kesalahan. Sueron berniat menyerangnya bersama-sama, namun Hyunwoo sudah melesat menyerang mereka satu persatu. Alhasil, Hyunwoo sudah menggenggam jalannya pertarungan. Orang-orang tampak terkejut, Hyunwoo tak memberi ampun sama sekali. Kini, anggota Black Skull tersisa 3 orang. Sueron masih tak mau menyerah. Jika dia menang, karakter anggota yang lain tidak akan terhapus. Namun, salah satu anggotanya meletakkan pedangnya dan menyerah, diikuti oleh anggota lainnya yang juga ikut menyerah. Tinggal Sueron seorang. Sueron termenung, mengingat awal dia membuat guild, hanya untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. Dia bertanya-tanya sejak kapan hal itu menjadi obsesi cara, dan sejak halalkan segala guild Black Skull menjadi penjahat. Teriakan sorak-sorai penonton semakin keras, menyuruh Hyunwoo membunuh ketua Black Skull itu. Sueron akhirnya menyadari sesuatu. Sebagai Guild Master Black Skull, dia akan mengakhiri semua ini dengan tangannya sendiri. Meskipun karakternya terhapus, dia berniat memulai dari awal. Hyunwoo tak menduga jika Sueron masih ingin bertarung. Lalu mereka berdua melesat, hendak mengakhiri semua. Sorak-sorai penonton semakin keras setelah kemenangan Hyunwoo. Saat itu, nama Ali Boss menyebar ke seluruh penjuru arena. Terlihat wakil Guild New World menyimpan dendam karena bawahannya dibantai. Di saat yang sama, Kale ternyata melihat live streaming yang dilakukan Ali Boss. Dia tak menyangka bahwa hal besar yang Ali Boss rencanakan sebelumnya adalah melawan 13 orang dengan pertaruhan penghapusan karakter. Jika sejak awal Kale tahu, mungkin dia akan mencegahnya karena terlalu berisiko. Namun, dari sini Ali Boss berhasil membuktikan dirinya dan mendapatkan sorotan dunia serta seluruh player arena. Kale penasaran apa yang akan dilakukan Ali Boss ke depannya. Scene berpindah ke rumah Yongchan. Hyunwoo tampak kesal saat melihat layar televisi yang menampilkan seseorang yang ia benci, yaitu Jung Hanbaek. Jung Hanbaek diketahui hendak melakukan debut sebagai pemain profesional. Karena kejadian kemarin, Hyunwoo sempat melupakan niat balas dendamnya kepada Jung Hanbaek. Namun, melihat berita itu, amarahnya kembali bangkit, dan dia akhirnya memutuskan untuk login kembali ke dalam game. Yongchan yang melihat keputusan itu merasa heran, mengingat Hyunwoo baru saja keluar dari kapsul. Di dalam game, tepatnya di gerbang Brix bagian selatan, Hyunwoo telah memantapkan diri untuk menjalankan quest skenario utama. Semua potensi penghalang sudah ia selesaikan sebelumnya. Namun, untuk melawan Black Magician, ia menyadari pentingnya membentuk party dengan seorang priest demi memperkuat strategi. Sayangnya, ia kembali dihadapkan pada masalah kepercayaan. Hyunwoo enggan mempercayai orang sembarangan untuk bergabung. Lagi-lagi Tangi protes karena dari kemarin tak dianggap. Di Brix terdapat 2 lokasi terkenal, yaitu Kuburan Selatan dan Goa Kegelapan Timur. Dari keduanya, Goa Kegelapan lebih populer di kalangan player untuk berburu. Namun, Hyunwoo memutuskan pergi ke Kuburan Selatan karena ia tak ingin orang lain mengetahui bahwa dia sedang menjalankan quest skenario utama. Tak disangka, ada seseorang yang terus mengikutinya. Orang itu bernama Sokjong, seorang blasteran Korea Cina, yang ingin selalu bersama Hyunwoo. Karena berita tentang Ali Boss sudah tersebar luas, Sokjong menyadari bahwa pakaian yang dikenakan Hyunwoo mirip dengan milik Ali Boss. Hyunwoo mengatakan bahwa dia hanya ingin berburu di Kuburan Selatan. Namun, Sokjong ternyata sudah mengetahui bahwa tujuan Hyunwoo adalah mencari Black Magician dan berniat membantunya. Awalnya, Hyunwoo curiga dengan niat Sokjong, tetapi ia tidak ingin memperburuk situasi. Akhirnya, ia setuju untuk membuat party sementara dengan Sokjong. Singkat cerita, mereka sampai di depan sebuah batu nisan. Sokjong mengatakan bahwa itu adalah tempat persembunyian Black Magician. Hyunwoo tidak percaya karena batu nisan itu
tampak seperti kuburan biasa. Sojong meminta Hyunwoo menunggu sebentar. Dengan perlengkapan dari secondary class-nya yang terkenal, Mong, Sojong meninju batu nisan tersebut. Duar. Seketika itu juga, gerbang menuju Dungyeon Black Magician terbuka. Di dalam Dungyeon, keduanya saling menunjukkan kehebatannya masing-masing dalam melawan Ghoul. Hyunwoo kagum dengan tinju Sojong, yang tampak bersih namun sangat kuat. Ia heran mengapa tidak pernah mendengar nama Kim Sojong, padahal dia sangat kuat. Di sisi lain, Sojong yang melihat pertarungan Hyunwoo pun memujinya. Sojong mulai tertarik dengan Hyunwoo. Ternyata, Kim Sojong adalah Guild Master dari Guild New World. Singkat cerita, mereka berdua berhasil mengalahkan Black Magician pemula. Hyunwoo merasa heran karena quest-nya belum juga selesai. Terlepas dari itu, ia mulai memikirkan cara untuk mengusir Sojong. Ia bingung, tetapi kemudian berpikir bahwa mungkin lebih baik menjalin hubungan baik, karena Sojong mungkin merupakan seorang top ranker. Di sisi lain, Sojong berencana mengajak Hyunwoo bergabung dengan guildnya. Keduanya sama-sama memikirkan cara untuk memberikan kesan yang baik. Dalam keheningan itu, Hyunwoo akhirnya mengatakan bahwa ia akan pergi duluan karena ingin berburu dengan temannya, dan Sojong pun mempersilahkannya. Setelah Hyunwoo pergi, Sojong menghubungi wakilnya, Junggu. Ia memerintahkan Junggu untuk tidak mengganggu Hyunwoo balas dendam atau semacamnya. Junggu sempat protes, namun Sojong menjelaskan bahwa Hyunwoo sudah seperti adiknya sendiri, dan Sojong juga berniat akan merekrut Hyunwoo sebagai anggotanya. Platform streaming Arena menyediakan sistem playback berbayar di dalam kapsul. Sistem ini memungkinkan orang melihat pertarungan dari sudut manapun, dengan harga yang ditentukan oleh si pengunggah. Hyunwoo tampak bahagia memikirkan uang yang terus mengalir dari setiap unggahan videonya. Di dalam game, Hyunwoo bertanya-tanya berapa banyak Black Magician yang harus dikalahkannya, karena detail di quest-nya tidak mencantumkan informasi itu. Ia pun memutuskan untuk berburu di goa kegelapan yang ramai. Namun, tiba-tiba Hyunwoo dikejutkan oleh dua orang yang menghampirinya, yaitu Kwon Yuri dan Kwon Yongjon, yang merupakan adik kandung Yongchan. Hal yang membuat Hyunwoo gugup adalah Yuri pernah menyatakan perasaannya kepadanya. Saat itu, Yongjon menyela dengan mengajak Hyunwoo bergabung dalam partinya, karena temannya tak jadi datang. Setelah diyakinkan oleh keduanya dan mengingat hutang budinya kepada Yongchan, Hyunwoo akhirnya setuju untuk bergabung dalam parti mereka. Di dalam gua kegelapan, mereka bertiga menghadapi monster tengkorak yang muncul dari lorong gua. Pada awalnya, Hyunwoo meragukan kemampuan mereka karena hanya membentuk parti 3 orang. Namun, setelah menyaksikan bagaimana Kwon Yuri dan Kwon Yongjon bekerja sama melawan monster, dia mulai terkesan dengan kehebatan mereka berdua. Hyunwoo berpikir bahwa menyelesaikan quest-nya akan jauh lebih mudah dengan bantuan mereka. Saat Hyunwoo sedang mengamati pergerakan mereka, tiba-tiba monster tengkorak menyerangnya dari belakang dengan pedang. Dengan sigap, Yuri langsung mengaktifkan skill Shield of Protection, melindungi Hyunwoo tepat pada waktunya. Yuri kemudian memarahi Hyunwoo karena ceroboh dan tidak fokus. Hyunwoo hanya bisa terdiam sambil berkeringat. Setelah semua monster tengkorak berhasil dikalahkan, Hyunwoo menawarkan sebuah quest kepada mereka. Ia menjelaskan bahwa jika ia mendapatkan quest untuk mengalahkan Black Magician, maka instansi Dungyeon akan muncul di goa kegelapan. Namun, sebenarnya Hyunwoo berbohong, ia tidak memberitahu mereka bahwa ini adalah bagian dari quest skenario utama. Setelah mendengar penjelasan Hyunwoo, keduanya setuju untuk melanjutkan perburuan sambil menunggu instansi Dungyeon muncul. Singkat cerita, mereka berburu selama 7 jam tanpa henti. Namun, meskipun sudah cukup lama, Dungyeon tersebut tak juga muncul. Yongjon bahkan mulai kelelahan karena terlalu lama berburu. Hyunwoo meminta Yongjon untuk menunggu sebentar. Ia kagum melihat Yuri yang sama sekali tidak kelelahan. Akhirnya, Yongjon meminta izin untuk beristirahat dan bersandar pada tembok di belakangnya. Namun, tiba-tiba Yongjon dikejutkan oleh suara retakan yang terbuka di belakangnya.
Ternyata, itu adalah sebuah pintu rahasia yang mengarah ke labirin milik Black Magician, Adele. Di dalam ruangan tersebut, mereka melihat seorang pria yang sedang bereksperimen dengan berbagai alat laboratorium. Pria itu tampak sibuk merencanakan sesuatu yang berbahaya. Namun, Hyunwoo tiba-tiba menyela di saat Black Magician itu sedang tenggelam dalam pikirannya. Black Magician tersebut panik karena keberadaannya ketahuan. Hyunwoo ingin segera mengakhiri pertarungan, tetapi tidak disangka Black Magician itu memanggil mutan eksperimennya, seekor beruang bertulang raksasa bernama Pepe. Pepe muncul dari balik tembok di samping mereka, menghancurkan dinding itu. Parti Hyunwoo terkejut melihat kedatangan makhluk itu. Hyunwoo segera menyuruh Yuri dan Yongjeon untuk mengejar Black Magician, namun Pepe lebih dulu menyerang Hyunwoo dengan efek AoE yang sangat luar biasa. Yuri dan Yongjeon sempat panik melihat serangan besar mengarah ke Hyunwoo, tetapi mereka dikejutkan oleh kemampuan Hyunwoo yang mampu menahan serangan dan melancarkan serangan balik kepada beruang raksasa tersebut. Seketika, beruang itu mengaung dengan sangat keras, menyebabkan efek VR atau ketakutan. Namun, Hyunwoo tak terpengaruh berkat skill fighting spirit. Ia mengkhawatirkan kedua rekannya. Hyunwoo terkejut ketika melihat Yongjeon menarik busur dan mengenai Black Magician itu. Ternyata Yuri tepat waktu mengcasting skill protection ke Yongjeon, meskipun dirinya terkena efek VR karena berada di luar jangkauan skill tersebut. Hyunwoo semakin kagum dengan mereka berdua. Di sisi lain, Pepe yang melihat tuannya sedang meregang nyawa, teringat akan masa lalunya bersama Black Magician tersebut. Ia mengaung dengan sangat keras sambil meneteskan air mata. Mutan beruang itu mengamuk hebat setelah tuannya mati. Akhirnya, Hyunwoo memanggil beruang imutnya, Tangi, yang keluar dengan berani hendak melawan monster itu sendirian. Namun, tak lama kemudian Tangi lari ketakutan karena musuhnya terlalu besar untuk dilawan. Hyunwoo segera meminta Tangi untuk memberi buff. Dengan semua buff dari Tangi, Hyunwoo melesat menyerang beruang itu. Pertarungan pun berlangsung sengit antar keduanya. Namun di sisi lain, Yongjeon dan Yuri malah sibuk memegangi Tangi yang menggemaskan. Hyunwoo sempat merasa kesal karena mereka hanya menontonnya bertarung, tetapi ia berniat mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dengan mengaktifkan skill Giant Strength, Hyunwoo mendominasi pertarungan. Pada puncaknya, Hyunwoo menebas mutan beruang itu dengan sayatan di sekujur tubuhnya, lalu ia tumbang tepat di samping Black Magician. Ia menangis, berakhir tragis bersama tuannya. Hyunwoo yang menyaksikan itu sempat merasa iba. Tak lama, notifikasi muncul yang menyebutkan bahwa quest akan selesai jika Hyunwoo melaporkannya kepada LeBron. Mereka kemudian membagi item yang dijatuhkan. Black Magician menjatuhkan tongkat dan buku skill magic, sedangkan beruang mutant itu menjatuhkan bola kecil aneh. Hyunwoo memeriksa bola kecil tersebut dan melihat lambang yang tampak berharga. Ia terkejut, lalu memutuskan untuk mengambilnya. Karena sudah selesai dan puas, Hyunwoo mengajak mereka log out dari game. Keesokan harinya, Hyunwoo mengunjungi kediaman LeBron untuk melaporkan penyelidikannya. LeBron tak menyangka Hyunwoo akan datang lebih cepat dari dugaannya. Lalu, Hyunwoo memberikan jurnal penelitian Black Magician kepada LeBron. Notifikasi menyatakan bahwa quest telah terselesaikan dengan hadiah 200 kontribusi dari Kekaisaran dan 1000 gold sebagai bonus. Setelah itu, LeBron mengajak Hyunwoo untuk menemui Yang Mulia, karena dialah yang melakukan investigasi tersebut. Hyunwoo bingung tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Selama 3 tahun keberadaan arena, tidak ada seorang pun yang menginjakkan kakinya di istana Kekaisaran Yusma. Alasan mengapa banyak guild yang merayap di sekitar kediaman LeBron adalah karena mereka percaya bahwa LeBron terhubung dengan skenario utama, dan mereka benar. Oleh karena itu, player pertama yang menginjakkan kakinya di istana Kekaisaran telah muncul, yaitu Hyunwoo. Hyunwoo mendapatkan title baru, First to Enter the Imperial Palace. Singkat cerita, Hyunwoo telah sampai di depan pintu istana bersama LeBron. Mereka berdua masuk bersama dan disambut oleh Yang Mulia yang duduk di singgasana.
Perawakannya tampak masih muda. LeBron lalu menjelaskan mengenai Hyunwoo yang telah melakukan investigasi di Briggs. Yang Mulia menatapnya dengan serius, lalu seketika Hyunwoo merasakan tekanan besar yang menyebabkan dirinya terkena paralise. Dia merasa tekanan ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang pernah dirasakannya saat berhadapan dengan Rakchon. Dalam ketegangan itu, LeBron menyela, mengatakan kepada Kaisar bahwa ini bukan waktunya untuk bermain-main. Kaisar tak terima dianggap remeh, lalu ia menghilang dan muncul tepat di depan LeBron. LeBron tak terima diperlakukan seperti itu, apalagi karena Kaisar lah yang memanggilnya. Terjadi adu mulut antara mereka berdua, sementara Hyunwoo hanya bisa diam, tak berani ikut campur. Namun, dalam diamnya, Hyunwoo mulai menyadari bahwa Yang Mulia Kaisar Yusma dan kesatria terkuat Yusma adalah murid dari Kapten Kesatria, yang pada dasarnya adalah teman. Hyunwoo, yang sedari tadi terdiam, akhirnya memberanikan diri untuk menyela, bertanya apakah ia bisa pergi. Lalu Kaisar dan LeBron menghentikan pertengkaran mereka. Setelah itu, Kaisar berbicara dengan ramah dan formal. Ia berniat memberikan Hyunwoo sebuah perintah. Namun sebelum itu, Hyunwoo harus menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu. Caranya adalah dengan memenangkan 100 pertandingan di Kolosium Yusma, termasuk 10 kali kemenangan berturut-turut dalam waktu 15 hari. Hyunwoo merasa senang mendapatkan quest tingkat MS lainnya yang ia terima dan akhirnya menerima ujian yang diberikan oleh Kaisar Yusma tersebut. Shin berpindah ke rumah Yongchan, yang merasa iri melihat keberuntungan Hyunwoo yang berhasil menjalankan quest skenario utama. Hyunwoo hanya tertawa dan mengatakan bahwa keberuntungan juga merupakan sebuah skill. Mereka pun mulai membahas rencana selanjutnya. Hyunwoo berniat untuk memulai konten streaming Kolosium minggu depan, dan Yongchan dengan senang hati mendukung rencana tersebut, berharap kejayaan pemain nomor 1 itu dapat kembali. Di dalam game, Hyunwoo memperoleh buku skill dari kontrak dengan Nike, yakni Magic Control. Ia langsung membukanya dan mencoba skill tersebut. Namun, Tangi tiba-tiba menyela, menagih sesuatu yang dijanjikan oleh Hyunwoo. Hyunwoo pun memberinya sebuah SNC, bola kecil yang didapatkan saat melawan Black Magician sebelumnya. Dengan pemberian ini, stat Magic Tangi melewati angka 250, dan ia mendapatkan 2 skill baru, Lightning, yang memungkinkannya melepaskan serangan sihir petir, dan Magic Affinity, spesialisasi untuk boneka beruang. Tangi melompat dari pundak Hyunwoo, lalu berpose seperti seorang kesatria untuk memamerkan skill petirnya. Melihat tingkah sombongnya, Hyunwoo langsung memukul kepala Tangi dengan keras. Channel Hyunwoo berkembang pesat seiring waktu. Videonya selalu menjadi trending. Namun ada satu video berdurasi 1 menit yang paling banyak ditonton. Video tersebut berisi pengumuman dari Hyunwoo bahwa ia akan melakukan duel Kolosium 100 kali, dengan 100 kemenangan berturut-turut. Di dalam game, Hyunwoo melakukan grinding habis-habisan untuk mempersiapkan diri menghadapi streaming duel Kolosium. Singkat cerita, ia akhirnya mencapai level 50 dan merasa siap untuk memulai streaming. Namun, tak disangka, seekor burung raksasa tiba-tiba muncul dan mendarat tepat di sampingnya, mengejutkannya. Burung itu ternyata berasal dari Departemen Pengiriman PKPK. Hyunwoo menerima sebuah paket dari Kale. Pada paket tersebut tertulis bahwa hadiah itu berasal dari bosnya, sebagai bonus terpisah dari kontrak. Saat membuka paket, Hyunwoo menemukan set Black Jaguar, perlengkapan yang pernah ia gunakan saat menjadi Melgad dulu. Dengan tekad dan semangat yang membara, Hyunwoo bertekad untuk mengembalikan kejayaan Melgad dan kembali menjadi pemain top 1 di Pain Kolosium.